Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Ini kami sedang menuju ke salah satu gedung di Jakarta untuk melakukan survei pendahuluan. Saya ditemani engineer kita, namanya Pak Herdi. Halo Pak Herdi. Hai Pak. Hai Pak. Herdi, ngobrol-ngobrol lah. Boleh. Oh ya, sebelumnya perkenalan dulu, kita dari Gra Survei Indonesia, di mana perusahaan kita bergerak di struktural forensik konsultan atau konsultan forensik struktur ya. Pengujian struktur ya. Betul. Jadi perusahaan kita melakukan asesmen atau pengujian struktur yang ada di bumi ini. Jadi yang bersifat struktur di bumi ini kita bisa lakukan asesmen ya. Iya, apapun itu, dari Apapun bangunan di atas tanah maupun di atas air kita bisa. Betul. Jadi kita bisa melakukan pengujian seperti gedung, jembatan, tunnel, jeti, bendungan dan lain sebagainya. Oke, mungkin mau ngobrol aja Pak Herdi, ini dari pihak engineer. Iya, gimana Pak? Kira-kira kalau dari klien itu memanggil kita gitu ya, dari klien itu membutuhkan kita, itu biasanya untuk apa sih Pak? Untuk biasanya klien kalau menggunakan jasa kita itu biasanya dia ada keluhan di gedungnya Pak. Di bangunannya yang dia milikin. Biasanya kalau di bangunan gedung beton itu biasanya ada indikasi awal kerusakan seperti retak atau spalling di betonnya. Ada juga yang owner yang udah ngerti masalah pemeliharaan sama perawatan struktur, jadi secara berkala dia minta kita untuk dicek struktur bangunannya. Tapi kebanyakan kalau udah ada case-nya itu, kalau udah ada kerusakan baru mereka manggil kita Pak. Oke. Biasanya kerusakan apa itu dari klien Pak yang biasanya menggunakan jasa kita? Nggak selalu tentang kerusakan. Jadi kadang owner itu gedungnya 2 lantai mau ditingkatin ke 4 lantai, itu pasti butuh asesmen juga. Jadi butuh dicek dulu struktur existingnya. Jadi desain perubahan fungsi ya? Iya betul. Oh iya, kayak kita pernah itu strukturnya. betul. Jadi contoh nih Bapak Ibu, kalau misalkan punya gedung yang berlantai. Betul. Bapak Ibu nih perencanaan lantai 2 ini hanya untuk misalkan office saja. Betul. Tiba-tiba dirubah fungsi menjadi tempat naruh server, brankas atau yang lainnya. Iya, betul. Bapak Ibu harus lakukan asesmen. Iya. Karena belum tentu dari kekuatan lantai 2 tersebut bisa menopang beban-beban itu ya. Iya betul. Oke, menarik yang tadi itu Pak Herdi, beton bisa terjadi retak. Betul. Kenapa sih beton itu bisa terjadi retak? Sebenarnya ada banyak faktor sih Pak. Beberapa diantaranya itu ada karena mungkin terjadi gempa di dekat area tersebut yang mengakibatkan strukturnya mengalami rusak. Bisa jadi juga karena umur bangunannya yang sudah melebihi umur fungsi gunanya. Bisa juga dikarenakan ya yang kembali yang tadi, jadi beban yang ditempatkan di struktur tersebut melebihi batas izinnya. Jadi awalnya dia buat kantor, terus berubah fungsi jadi gudang penyimpanan barang-barang berat, itu bisa jadi overload. Jadi nggak kuat nahan beban itu ya. Betul. Biasanya apalagi itu Pak kerusakan di dalam, kita contoh beton lah dulu, ada retak, ada apalagi spalling tadi. Ada spalling ya. Ya, spalling. Terus ada kalau udah retak nanti lama-lama akan biasanya menyebabkan nanti karbonasi, terus akhirnya timbul istilahnya indikasi korosi di tulangannya kan Pak. Jadi sebenarnya akibat retak di beton itu kan nanti akan ada celah buat udara sama air masuk ke dalam betonnya. Itu yang menyebabkan nanti terjadi karbonasi.
karbonasi itu nanti lama-lama akan, kalau udah sampai tulangannya pasti akan berkarat nanti. Itu yang menyebabkan kebanyakan beton itu mengalami spalling. Jadi tulangannya akan jadi lebih besar dimensinya karena ada karat. Itu yang istilahnya mendesak betonnya buat lepas. Jadi ketika si tulangan itu dia mengalami korosi, dia akan nendang selimut beton itu ya? Istilahnya kayak gitu sih. Oke. Nah, kalau kondisinya seperti tadi, kira-kira rekomendasinya seperti apa? Atau GS ini ngapain gitu tuh? Kalau sampai dipanggil klien mau menggunakan jasa kita, apa yang kita akan lakukan? Jadi gini, misal sebelum kita melakukan pengujian ke lapangan, biasanya kita akan dikasih indikasi atau istilahnya case-nya itu apa di bangunan tersebut. Misal ada kerusakan di baloknya berupa retak, nanti kita akan identifikasi dulu apakah dari klien itu ada dokumen seperti asbil, terus gambar-gambarnya lengkap atau tidak. Nanti setelah itu kan akan kita masukkan penawaran juga seperti proposal juga kan. Setelah dapat, nanti selanjutnya kita akan melakukan pengujian di lapangan. Pengujian di lapangan itu ada banyak di kita. Yang pertama itu kita mulai dengan visual. Kemudian pemeriksaan visual itu kita untuk istilahnya mapping kerusakan yang terjadi di lapangan. Jadi kita mapping satu-satu kerusakan yang udah terjadi di lapangan, baik itu dari retak, spalling dan sebagainya. Dari hasil visual tersebut itu dijadikan dasar untuk menentukan titik pengujian non destruktif dan destruktifnya, Pak. Jadi entity-nya kita dari visual juga. Jadi pertimbangannya dari visual. Misal ada area yang rusaknya sudah parah dan tidak memungkinkan untuk dilakukan pengujian destruktif atau pengujian yang merusak, jadi di area tersebut kita lakukan pengujian entity-nya. Jadi setelah visual nanti kita lakukan pengujian entity. Untuk case kerusakan retak di beton, pengujian yang bisa kita rekomendasikan untuk dilakukan yaitu antara lain ada ultrasonic pulse velocity, UPV ya? Betul. Selanjutnya ada UPV itu ada dua, jadi ada UPV untuk mengetahui kondisi kerapatan mutu beton. Yang satunya untuk UPV untuk crack, yaitu mengetahui estimasi kedalaman retak. Untuk mengecek kerusakan retak tadi. Selanjutnya ada hammer test. Lalu hammer test fungsinya? Hammer test itu fungsinya untuk mengetahui kekerasan dari permukaan betonnya. Jadi sebenarnya kalau UPV itu kerapatan beton, jadi kerapatan di dalamnya. Kalau hammer test itu tinjauannya di permukaannya. Sebentar Pak Heri, berarti awalnya jadi kalau ada klien yang membutuhkan jasa kita, pertama kita akan tanyakan terlebih dahulu dari struktur tersebut apakah ada S-build drawingnya tidak, begitu ya. Nanti kalau misalkan ada, kita akan lakukan mapping dan akan melakukan menentukan metode pengujiannya seperti itu ya. Iya, betul. Kalau tidak ada gimana? Tidak ada S-build drawingnya? Tidak ada S-build drawing berarti kita akan lakukan drawing ulang. Jadi lakukan pengukuran geometri strukturnya, lalu kita gambar ulang, Pak. Sesuai dengan kondisi di lapangan. Baik. Jadi kalau misalkan sudah melakukan mapping atau sudah melakukan menentukan metodologi pengujiannya, tadi khusus untuk yang beton mengalami retak, berarti alatnya tadi yang pertama UPV, hammer, ada lagi? UPV kan ada dua nanti, jadi pengujiannya untuk yang kerapatan mutu beton dan untuk yang crack estimasi kedalaman retak. Lalu ada hammer, itu untuk betonnya. Jadi nanti kita karena untuk mengetahui
apakah penyebab dari kerusakan retak yang terjadi di struktur tersebut, kita kan akan melakukan modeling, jadi reanalisis struktur bangunannya. Jadi kita membutuhkan data selengkap mungkin. Jadi selain mengambil kondisi betonnya, retak tersebut, karena retak tersebut, jadi kita ngambil konfigurasi tulangannya untuk dimasukkan ke reanalisanya. Jadi untuk pengujian mengetahui konfigurasi tulangannya, kita menggunakan pengujian scanning rebar dan cover meter. Nanti outputnya seperti apa itu, Pak? UPV sendiri nanti outputnya adalah jadi dari hasil datanya itu akan menunjukkan kecepatan rambat dari gelombang ultrasonik dari alat tersebut. Jadi nanti hasilnya itu kecepatan rambatnya berapa, itu nanti yang dikonversikan ke klasifikasi kerapatan mutu betonnya. Jadi nanti betonnya apakah masih bagus atau kerapatannya jelek, itu diketahui dari kecepatan rambatnya. Semakin cepat rambatnya berarti masih bagus. Semakin bagus betonnya. Untuk kerapatannya. Untuk kerapatannya ya. Kemudian kalau untuk hammer test sendiri itu nanti kan hammer test itu dasarnya seperti uji pantul, Pak. Jadi uji pantul. Permukaan beton nanti akan istilahnya dipantul dari alat tersebut. Nanti ditumbuk lah istilahnya dengan alat hammer tersebut, akan mendapatkan nilai kekerasan dari permukaan betonnya. Jadi nanti akan didapatkan berapa MPa, megapascal untuk berapa mutu betonnya. Tapi itu jadi tindakannya sebenarnya hammer test ini untuk permukaan beton saja, Pak. Jadi banyak yang keliru, kalau banyak owner yang keliru pemahamannya kalau hammer test sendiri itu adalah mutu beton keseluruhan yang dihasilkan. Padahal output dari hammer test sendiri sebenarnya tinjauannya hanya permukaan betonnya, Pak. Jadi bukan sampai ke dalam. Jangan sampai keliru ya. Jadi untuk hammer itu tinjauannya permukaan beton. Kuat pantulnya ya? Iya. Kemudian untuk UPV crack itu untuk mengetahui estimasi kedalaman retak. Jadi retak itu bisa cek sampai dalamnya berapa ya? Iya, betul. Karena sebenarnya kedalaman retak itu kita butuhkan untuk misal nanti di rekomendasi perbaikannya, Pak. Jadi kalau misal retaknya sudah dalam, kita membutuhkan injeksi. Kedalaman itu yang kita butuhkan untuk estimasi berapa volume yang kita butuhkan untuk pekerjaan perbaikan injeksi pada struktur. Jadi seperti itu. Untuk scanning rebar itu hasilnya adalah konfigurasi tulangan terpasang di betonnya. Jadi konfigurasi tulangan tersebut yang kita masukkan atau inputkan ke dalam modeling strukturnya nanti. Jika gambar asbilnya tidak ada. Jadi kalau sebenarnya kalau ada gambar asbil, kita bisa menggunakan konfigurasi tulangan yang ada di asbil. Jadi sebenarnya scanning rebar ini bisa kita komparasikan dengan asbil. Jadi sebagai pembanding dari asbilnya. Karena di scanning rebar sendiri, karena ini sama mirip dengan UPV, yaitu menggunakan pancaran ultrasonik. Jadi sebenarnya untuk diameter tulangan itu hanya bersifat estimasi. Jadi tidak bisa real diameter terpasang di lapangan itu berapa. Jadi hanya bersifat estimasi. Jadi biasanya kalau kita melakukan scanning rebar ini, untuk menentukan diameter tulangannya kita harus melakukan pengujian yang namanya concrete breakout. Concrete breakout sendiri adalah pengujian dengan cara menciping beton sampai ketemu tulangan dan kita ukur berapa diameter tulangannya. Itu yang kita bandingkan dengan hasil dari pengujian scanning rebar. Jadi dikomparasikan
dijadikan satu untuk dua hasil tersebut. Oke, berarti kalau saya punya gedung Betul. terjadi retak, apakah memang harus di assessment dulu atau saya langsung perbaiki aja deh gitu? Kira-kira bahaya nggak kalau misalkan saya lihat ada retakan langsung saya perbaiki gitu? Ini yang salah kebanyakan di owner ya Pak. Jadi sebelum istilahnya kayak kita lagi sakit, badan kita sakit, kalau langsung kita obatin kadang nggak langsung sembuh kan Pak. Jadi takutnya malah ada gejala yang efek samping dari obatnya karena kita salah dari hipotesisnya ya. Jadi sebaiknya seperti kalau kita sakit, kita kan harusnya ke dokter dulu untuk periksa. Jadi kita akan tahu dari keluhan kita itu penyakit kita itu apa, akar permasalahan dari sakit itu kita itu apa. Jadi nanti akan dikasih resep obat untuk pengobatan kita, sama kayak yang terjadi di bangunan gedung. Jadi owner itu punya bangunan yang lagi sakit. Jadi kalau dia langsung obatin sesuai yang dia mau aja, bisa aja sembuh, tapi bisa jadi selang berapa waktu akan kambuh lagi sakitnya. Jadi akan lebih baik kalau diperiksakan dulu, istilahnya ke dokter bangunan. Nah, kita itu sebagai dokter bangunan di sini. Jadi kalau misal ada owner yang ada keluhan, ada kerusakan atau ada masalah di bangunannya, ada lebih baiknya untuk menghubungi kita. Jadi kita lakukan pemeriksaan dulu ke bangunannya, kita cek satu-satu, kita cek detail satu-satu, lalu kita reanalisis lagi kondisi bangunannya sesuai dengan kondisi existing. Apakah dengan kondisi yang sekarang masih aman-aman saja, ataukah ada yang perlu diperbaiki atau perlu diperkuat dari struktur tersebut. Jadi bisa dikatakan untuk meminimalisir kerusakan yang terjadi pada bangunan, lebih baik kita periksa dulu baru nanti dilakukan perbaikan atau perkuatan tersebut. Nah, begitu Bapak Ibu. Jadi kalau orang menggigil jangan langsung minum obat meriang, siapa tahu itu mencret atau yang lainnya. Betul. Jadi alangkah baiknya Bapak Ibu kalau melihat sebuah crack gitu kan, jadi jangan langsung diobatin begitu ya. Karena bisa jadi crack tersebut sudah mempengaruhi dari struktur yang lainnya. Jadi alangkah lebih baiknya dilakukan assessment terlebih dahulu untuk mengidentifikasi kasusnya seperti apa, agar kita bisa memberikan resep yang sesuai supaya tidak melebar begitu kerusakannya ya. Iya, betul. Itu mungkin salah satu aja. Nanti kita akan bahas lebih lanjut. Sekarang kita mau pindah topik dulu ke baja.